Shalom adik-adik. Wah kak, setelah 1 minggu berlalu akhirnya kita kembali lagi nih kak ke sekolah minggu di minggu ini. Iya bener banget Kak Ira. Wah apa kabar ya adik-adik yang ada di rumah? Bagaimana kita tes aja dulu semangatnya. Wah boleh tuh kak, kalau gitu kita tes dulu semangatnya. 1, 2, 3. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, yes. Wah kak, kayaknya adik-adik udah siap buat memuji dan memuliakan nama Tuhan deh kak. Kayaknya sih Kak. Ya udah, kalau gitu kita mulai ibadah kita dengan saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Untuk mengawali ibadah kita pada minggu ini, kita akan mengangkat satu lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang. Jangan lupa dibuka Kidung Jemaatnya ya adik-adik. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber-sumber yang abadi, di sini aku menyerah. Ayat 2. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milikku, agar kami menyayangi penyelaran kasih-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang tidak bermula dan tidak berakhir, Engkau telah menjanjikan dengan perantaraan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau akan memberikan kepada kami keampunan dosa, kebenaran dan hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan berikanlah itu kepada kami. Kiranya Engkau membangunkan dan membimbing hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mencari pertolongan daripada-Mu pada waktu kami mengalami pencobaan. Teguhkanlah hati kami, agar kami percaya pada firman dan janji-Mu, agar kami memperoleh hidup yang kekal di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Wah Kak Puput, tadi pagi Kak Puput lihat matahari terbit gak? Wah gak lihat Kak Ira. Ya sayang banget ya. Kira-kira adik-adik di rumah lihat gak ya kak? Wah Kak Puput yakin sih adik-adik di rumah ada yang lihat. Oh ya kak, aku ada tebak-tebakan tahu. Apa tuh Kak Ira? Kakak tahu nggak apa yang selalu terbit
tapi nggak pernah terbenam di hidup kita? Apa ya Kak Ira? Masa kakak nggak tahu? Serius gak tahu Kak Ira? Ya nggak pernah maksudnya nggak pernah terbenam tapi selalu terbit, itu kasihnya Tuhan Yesus, Kak. Oh iya benar banget Kak Ira. Walaupun matahari terbenam, terbit, kasihnya Tuhan Yesus tuh gak akan pernah terbenam sekalipun. Betul tuh Kak, kalau kayak gitu kita angkat satu lagu pujian dari Terbit Matahari. Jangan lupa pakai gerakan ya. Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita ulang lagi dari awal ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Wah Kak, kita udah pemanasan dulu nih pakai lagu pujian. Kira-kira adik-adik di rumah udah capek gak ya Kak? Wah pastinya gak dong Kak. Kan untuk memuji nama Tuhan gak boleh ada capek. Betul tuh Kak, kalau gitu kita angkat lagi satu lagu pujian gimana? Boleh banget tuh Kak. Karena kita semua anak Tuhan Yesus dan yang pastinya kita disayang, kita angkat satu lagu pujian. Sayang, sayang, disayang. Shalalala. Shalalalala, lalalalala, oh. Shalalalala,
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik yang ada di rumah, duduk yang rapi dan lipat tangannya ya. Kita mengikrarkan iman rasuli secara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan satu lagu penyembahan, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Jangan lupa disiapkan ya Alkitabnya. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita ulang lagi dari awal. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu
kita bersatu dalam doa. Firman-Mu Tuhan tiada berubah dari dahulu sampai sekarang. Tiap kami baca firman-Mu Tuhan, maka kami akan memperoleh pengertian yang baru. Bapa, saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, anak-anak yang mendengarkan di rumah boleh dengar-dengaran dan boleh mengerti. Urapi juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan. Biarlah firman yang ditaburkan pada hari ini boleh bertumbuh di hati anak-anak sekolah minggu Gereja Pauk Graha Prima. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan buat kita pada hari ini terambil dari Markus 4 ayat ke-35 sampai ayat ke-41. Ibu akan bacakan buat kita semua dan Ibu harapkan anak-anak sekolah minggu di rumah dibuka Alkitabnya, diikuti dengan membaca di rumah. Judul perikopnya, angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diamlah, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun tunduk pada Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mau mendengarkan, merenungkan, terutama yang mau melakukan firman Tuhan yang sudah dibaca. Shalom buat kita semuanya, anak-anak sekolah minggu Gereja Pauk. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh bertemu lagi dalam pembacaan renungan firman Tuhan. Judul perikop kita hari ini adalah angin ribut diredakan. Pernahkah kalian naik perahu? Pernah? Mungkin di antara kalian ada yang pernah, ada yang belum pernah, tetapi mungkin ada yang takut. Ada yang takut? Nah, tentu coba bayangkan supaya kita boleh kembali merasakan apa yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Itu coba sekarang kamu duduk manis. Anggap tempat dudukmu adalah perahu yang sedang berlayar di tengah-tengah danau. Dan ketika saya katakan kapal oleng ke kiri, badanmu olengkan ke kiri. Saya katakan ke kanan, olengkan ke kanan. Kalau kamu lagi takut, menjerit saja takut, seram atau apapun yang kamu rasakan. Mari kita tutup mata sambil bayangkan kamu sedang berada di dalam sebuah perahu di tengah-tengah lautan. Hari sudah hampir malam setelah Yesus selesai mengajar, maka dia mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Setelah tiba di tengah lautan, maka terjadilah angin puting beliung, angin ribut, sehingga perahu yang ditumpangi oleh murid-muridnya ditimpa badai angin sakal. Sehingga pada saat itu kapal mereka terombang-ambing ke kiri, ke kanan. Aku takut. Ombaknya menerjang. Wah, airnya masuk ke dalam perahu. Perahunya hampir dipenuhi dengan air. Waduh, air di mana-mana. Simon Petrus berteriak supaya layar dipasang. Takut.
Dan akhirnya mereka kebingungan. Lalu salah satu di antara murid-murid itu membangunkan Tuhan Yesus dan mengatakan, Guru, guru bangun guru, kami takut. dan akhirnya Yesus pun terbangun dan mengatakan, mengapa kamu takut? Diamlah dan tenanglah. Saat itu juga angin ribut itu menjadi tenang. Bayangkan begitu angin itu tenang, orang-orang di sekelilingnya bahkan muridnya bertanya, siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan badai pun taat kepadanya. Ayo, ombak, angin, badai ternyata taat kepada Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tepuk tangannya yang meriah. Ore, itulah kuasa murid, kuasa daripada Tuhan Yesus. Ternyata taufan apapun taat kepada Tuhan Yesus. Baik, anak-anak sekalian, hari ini tema untuk kita diberikan kepada kita semua adalah Yesus Jurumudiku. Dikatakan Yesus Jurumudiku, ya seperti kalian dengar tadi bahwa di dalam kitab Markus, murid-murid itu diterpa angin badai. Ada 3 hal yang menjadikan murid-murid itu sangat ketakutan. Yang pertama, sikap murid-murid tadi menunjukkan rasa takut. Murid itu takut karena satu, murid itu tidak mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Setiap hari mereka bersama dengan Yesus. Tiap-tiap hari dilalui oleh murid-muridnya dengan Tuhan Yesus. Ternyata di saat badai itu terjadi, mereka itu belum mengenal seberapa jauh kuasa Tuhan Yesus itu. Itu sebabnya mereka ketakutan. Dan yang kedua, murid-murid Yesus masih kurang percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal mereka sudah sering menyaksikan. Dan sebelumnya mereka menyaksikan Yesus itu memberi makan 5.000 orang. Tetapi ternyata masih ragu mereka dengan kuasa Tuhan Yesus itu. Dan yang ketiga yang menyebabkan murid-murid itu ketakutan adalah mereka itu tidak taat kepada Tuhan Yesus. Sehingga hidup mereka tidak bergantung kepada Tuhan Yesus. Itu yang menyebabkan mereka takut di dalam sebuah perahu itu. Walaupun mereka setiap hari ternyata tidak mereka andalkan Tuhan Yesus saat mereka terjadi badai. Seperti itu juga di dalam kehidupan kita. Kapal yang kita tumpangi boleh saja rumah kita. Boleh saja hati kita. Boleh saja gereja kita. Boleh saja negara kita. Boleh saja dunia yang kita tempati itu. Inilah kapal yang sedang kita tumpangi untuk kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan ketika kita menjalani kehidupan, tentu kita harus percaya jurumudi kita, sopir kita yang membawa kita dalam kehidupan kita adalah Tuhan Yesus. Oleh karena itu diharapkan kepada kita bahwa di dalam menjalani kehidupan kita tidak lepas dari masalah. Badai, ombak, angin sakal yang menerpa perahu murid-murid adalah persoalan atau masalah yang dihadapi oleh manusia. Dari semenjak manusia lahir, sekolah, menjadi dewasa, bahkan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu atau keluarga pasti ada masalahnya. Tetapi masalah semua orang berbeda-beda. Anak-anak mungkin masalahnya sekarang ini apa? Sangat kesulitan karena tidak bisa bermain. Itu masalah buat anak-anak. Masalah enggak ya? Masalah enggak? Masalah. Tetapi orang dewasa beda lagi masalahnya. Nah, bagaimana saat kita menghadapi masalah? Apakah kita seperti murid-murid? Tidak percaya kuasa Tuhan Yesus? Atau kita tidak mengenal kasih Tuhan itu kepada kita? Atau bahkan kita tidak menaati Tuhan Yesus? Ayo anak-anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu yang baik, hari ini kita belajar bahwa di dalam kehidupan kita, kalau kita pun menjalani hidup, mari percaya kepada Tuhan Yesus. Kita kenal dulu siapa Tuhan kita itu. Ada 3 hal yang harus kita lakukan ya adik-adik ya. Yang pertama, mari mengenal siapa Tuhan Yesus kita. Ayo, siapa Tuhan Yesus? Ada yang bisa jawab enggak? Ada yang bisa jawab siapa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus adalah
Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dia adalah pencipta, pemberi kehidupan. Dia yang menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Minggu yang lalu kalian sudah mendengarkan firman Tuhan tentang jatuhnya manusia ke dalam dosa. Hari ini diajarkan kepada kita bahwa yang menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus. Sehingga Yesus itu mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Jadi Tuhan Yesus kita itu adalah Allah yang berkuasa. Kita harus kenal Dia. Yesus yang menciptakan, yang menuntun, yang memimpin kita setiap hari, bahkan memberkati kehidupan kita. Dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah Tuhan Yesus kita, yang mengasihi kita dan memberikan nyawanya untuk kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi membuat Yesus sebagai nahoda bukan hanya selamat dari ombak, bukan hanya selamat dari masalah, tetapi diselamatkan juga kita di dalam kehidupan kita dari hukuman dosa, sehingga orang Kristen, orang yang percaya dijamin masuk ke surga. Sudah kenal siapa Tuhan kita? Dia adalah juru selamat kita. Yang kedua, selain kita mengenal siapa Tuhan Yesus, tentu kita harus percaya. Murid-muridnya tidak sepenuhnya percaya, walaupun dia setiap hari bersama Tuhan Yesus. Tetapi kata Tuhan Yesus, percayalah walaupun kita tidak melihat Tuhan Yesus. Walaupun kita tidak pernah melihat wajah Yesus, hanya gambarnya ya adik-adik ya, tetapi kita harus percaya Dia ada dalam hidup kita. Kita harus tunjukkan bahwa Dia selalu menyertai kita dengan tidak khawatir. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 31 dikatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat firman Tuhan itu. Hanya anak sekolah minggu yang percaya, maka dia akan selamat. Bahkan seisi rumahnya. Apalagi yang kita ragukan. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Orang percaya apa yang harus dilakukan? Tentu saja orang percaya harus menaati semua perintah Tuhan Yesus. Orang percaya tidak mungkin berbuat jahat. Orang percaya wajib berdoa setiap hari. Berarti yang ketiga yang harus kita lakukan adalah taat kepada firman Tuhan. Ayo coba, sudah ditaati belum firman Tuhan? Tuhan Yesus katakan tidak berbohong. Janganlah berbohong, itu yang namanya taat. Nah, ketiga hal itulah yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan Yesus sebagai jurumudi. Maka kita tidak akan takut menghadapi masalah apapun di tengah-tengah dunia ini. Terkhusus pada saat ini, adik-adik semua sudah tahu, hampir setahun lebih kalian stay di rumah, belajar dari rumah, apa-apa dari rumah. Itu semua karena ada badai atau masalah yang dihadapi oleh umat manusia pada saat ini. Tapi kita tidak perlu takut, karena tadi Yesus adalah jurumudi kita, Yesus penyelamat kita. Makanya setiap hari kenali Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, taati seluruh firman Tuhan, taati seluruh perintah Tuhan Yesus. Seperti nyanyian yang sering kalian nyanyikan itu, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kita ulang ya. Ya, kita ulang. Ayo Kak, 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau glory haleluya, baca kitab suci.
selagi masih di rumah, ayo manfaatkan waktu kita belajar untuk menaati firman Tuhan. Selain tadi kita mengenal Dia, sudah pasti Yesus itu adalah juru selamat kita. Dan yang kedua, kita percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Yang ketiga, taati firman Tuhan. Maka setiap hari adik-adik coba dimulai baca Alkitabnya setiap hari. Gereja tiap hari mengirimkan renungan firman Tuhan. Ayo bersama mama papa baca kitabnya. Orang tua mungkin ada yang mendampingi saat ini, tolong bantu anak-anak kita di rumah, bacalah Alkitabnya setiap hari. Bahkan boleh kita dirikan mesbah Tuhan di rumah. Sehingga anak-anak kita bertumbuh menjadi orang yang taat, orang yang tangguh menghadapi masalah apapun. Demikian juga dengan adik-adik semuanya. Mari kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dia adalah juru selamatmu. Dia adalah juru mudimu. Bukan hanya selamat di dunia ini, tapi selamat sampai kesudahan zaman. Kita disediakan tempat di dalam kerajaannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang terkasih yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yesus adalah juru mudi kami. Bukan hanya juru mudi, tetapi penyelamat kami yang akan menolong kami dalam kami menghadapi setiap masalah dalam kehidupan kami. Bapa, berkatilah anak-anak kami di rumah, anak-anak sekolah minggu. Berkati juga orang tuanya, mama dan papanya yang selalu mendampingi dan mendidik anak-anak mereka. Berkati juga Tuhan semua yang kami lakukan setiap harinya. Biarlah boleh berkenan kepada Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa bersyafaat kepadamu. Tuhan, kami bawa setiap anak-anak yang ada di rumah kepadamu ya Bapa. Walaupun dalam kondisi masih kami harus ibadah online ya Bapa. Biarlah Tuhan juga senantiasa memberkati mereka, menumbuhkan iman mereka melalui ibadah online yang disiapkan oleh gereja. Berkati juga kekasih-kasih mereka, orang tua mereka yang mendidik dan mengajarkan mereka firman Tuhan. Biarlah Tuhan mereka dimampukan untuk tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Sehingga anak-anak kami bertumbuh imannya. Tuhan, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu yang dengan setia melayani-Mu Bapa. Banyak kendala yang dihadapi, banyak badai yang mereka alami ya Bapa. Tapi karena percaya kepada Tuhan, pelayanan sekolah minggu tetap berjalan dengan baik. Anak-anak sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu yang masih dalam studi, Tuhan berkati studi mereka ya Bapa. Mudahkan mereka di setiap perkuliahan mereka ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat kekasih kami, Ibu Sinambela, di mana Bapak Raja Guguk saat ini dalam kondisi masih lemah tubuh ya Bapak. Kami berseru kepadamu Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan segala obat yang dia makan ya Bapak. Biarlah boleh menjadi alat kesembuhan di dalam tubuhnya ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja kami, berkatilah gereja kami ya Bapak. Jadikan gereja kami menjadi saluran berkat-Mu. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang saat ini belum pulih dari COVID-19. Bahkan makin meningkat ya Bapak. Dimanapun jemaat Tuhan berada, dimanapun anak-anak Tuhan yang berada ya Bapak, di seluruh dunia ini, lindungi dan jaga ya Bapak. Biarlah Tuhan anak-anak kami boleh bertumbuh imannya, boleh bertumbuh pendidikannya, walaupun dalam kondisi COVID ya Bapak. Begitu juga Tuhan seluruh penduduk dunia ini Tuhan berkati. Satukan kami semua ya Bapak untuk meminta kepadamu bahwa virus itu boleh kalah oleh kuasa-Mu ya Bapak. Biarlah Tuhan yang mempertahankan kuasa COVID itu sehingga kami semua boleh dipulihkan ya Bapak. Tutup bungkus semua kami ya Bapak sehingga kami terhindar dari COVID-19 ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga manusia yang penuh dengan dosa. Biarlah kiranya Tuhan ampuni kami. Layakkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya mari kita katakan amin. Adik-adik, sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sama seperti minggu-minggu sebelumnya,
Persembahan akan disampaikan, diantarkan oleh orang tua seperti biasa di hari Minggu di ibadah umum. Dan kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengangkat satu lagu penyembahan. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita akan berdoa persembahan, doa Bapa kami dan menerima berkat dari Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang sujud kehadirat-Mu Bapa yang baik, yang kami sembah mulai dari pagi hari sampai saat ini ya Bapa. Kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan yang diberikan kepadamu ya Bapa, Tuhan berkati, Tuhan urapi, jadikan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Berkati tangan-tangan anak-anak kami yang sudah memberikan, sehingga persembahan yang mereka berikan boleh dipergunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan, terkhusus untuk melayani anak-anak sekolah minggu. Kami juga mau berdoa Tuhan, seturut dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, maka demikianlah kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus yang memberkati kita, memberkati anak-anak sekolah minggu di Gereja Pogra Prima, dan memberkati kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.